Halo, nama saya Titus Aryo Seno dari kelas 9A nomor urut 26. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit yang kecil, yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya yang sangat indah, rambutnya yang terurai mengikal sampai ke mata kaki, poni rambutnya tersisir rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun, sayangnya ia memiliki sifat yang sangat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua anak itu kemudian meneruskan perjalanan, tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putri yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya, si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu mulai menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari mata kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, gadis itu pun menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu."
Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menintikan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Sekian cerita dari legenda batu menangis dari Kalimantan Barat. Terima kasih.